Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal nyeritain ya kasus yang sempat rame, yaitu kasus penyekapan wanita selama 3 tahun di Bandung. Gak lama-lama, kita mulai aja. Jadi pertamanya itu si korban namanya Yupita Tri Rizky dan pelaku namanya Taufik Hidayat. Kita profiling dulu dari pelaku. Pelaku ini bernama Taufik Hidayat, umurnya saat ini 30 tahun ya. Lahirnya di Bandung pada 14 Juni 1996. Dari data yang beredar, KTP-nya kan karena ini kasusnya sempat viral, jadi KTP-nya juga tersebar di mana-mana. Jadi topik ini beralamat di Kampung Tegalame, RT 5, RW 7, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Latar belakang pekerjaannya juga ramai diperbincangkan. Jadi latar belakang pekerjaannya adalah pernah bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan pembiayaan. Selanjutnya kita bahas ke kronologi kasusnya. Jadi pelaku sama korban ini ketemunya gimana sih? Jadi pelaku sama korban ketemunya lewat dating app namanya Tinder. Kan kalau di dating app itu kan pasti ada match lah, cocok gitu. Cocok di dating app-nya. Udah cocok, kayak chat gitu, kenalan-kenalan, merasa cocok lah mereka pacaran. Terus pertemuan keduanya di sebuah konser musik. Udah jalan bareng konser musik, biasa pacaran gimana. Terus lanjut karena Kak Yupita ini korban pernah posting foto si topik ini di WA. Jadi kakak iparnya itu kayak ngomen bawa bawa deh gitu si topik, pengen kenal gitu, pengen tahu gimana cowoknya. Dibawalah si topik ke rumahnya. Jadi saat di rumah ini ada mamahnya sama adiknya. Jadi saat di rumah ini kayak nggak melakukan, kayak gak aneh-aneh gitu sih topik ini, kayak biasa aja, kayak cowok datang ke rumah ceweknya, gak aneh-aneh ya. Udah kenalan sama keluarganya. Jadi kan Kak Yupita ini korban jadi ngekos ya tinggalnya, jadi nggak tinggal di rumahnya soalnya pengen deket sama kerjaannya, ngekos. Sesudah pertemuan keluarga si topik sama mamahnya korban, jadi si Kak Yupita ini kayak semakin kayak sulit dihubungi lah gitu ya. Terus di chat lah sama kakak iparnya. Kenapa nggak main gitu, gimana, chat, nanyain kabar gimana. Katanya dia bilangnya pindah, diperbantukan, bilangnya pindah ke Majalengka. Oh pindah kan, kalau kalau pikiran, kalau kerjaan sih gak bisa larang ya, soalnya kan itu kerjaan. Jadi oh oke oke pindah gak masalah deh gitu kan. Tapi kok kayak semakin sulit banget dihubunginya ya si ini, Kak, si Yupita ini, si korban ini. 1 bulan 2 bulan biasanya suka ada nanyain lah setiap minggu, biasanya sering banget hubungi kakak iparnya sama kakaknya ya. Tapi sekarang kayak kayak lost kontak aja gitu. Aneh kan, kakak iparnya biasanya ngehubungi. Terus kata kakak iparnya yang cewek bilang gini, carilah gitu, dicarilah si Jupiter ini ke kosannya yang di Bandung. Ternyata pas di kosannya ini nggak ada, emang nggak ada di kosannya. Tapi anehnya saat di kosan barang-barangnya masih ada, cuma kayak bawa diri aja loh, kayak bawa diri aja kan, aneh ya kesannya. Terus dicari lagi ke tempat kerjanya yang sebelum diperbantuin ke Majalengka gitu. Kata tempat kerjanya, Ibu Yupita ini udah keluar, malahan keluarnya kayak drama gitu. Kenapa aku bilang drama? Karena si topik ini waktu di tempat kerjanya si Yupita ini marah-marah loh, marah-marah sama orang-orang kantor, pengen si Yupita ini cepet keluar gitu. Drama banget lah si topik itu. Akhirnya sama manajemennya disetujui keluar. Setelah pergi ke kosan sama tempat kerjanya si Yupi, kakaknya itu pulang. Habis pulang ceritain lah sama istrinya gimana. Habis itu di chat si Yupita ya, pengen tahu kebenarannya gimana gitu dari mulut dia sendiri. Ditanya kenapa barang-barang di kosnya kok nggak diambil. Katanya kan cuma perbantuan doang 3 bulan, cuma sebentar, jadi nggak diambil. Tenang aja kok, udah dibayar kosan ini. Padahal menurut penjaga kosnya, kosan ini
Pas Yupita pindah, udah dia gak bayar lagi gitu ya. Terus ditanya lagi, kenapa resign? Kamu kerja di mana kalau resign? Kan merasa dia kayak berbohong gitu Yupita itu ya. Jadi intinya dia marah besar sama kakaknya, intinya jangan pernah ngurusin hidup aku lagi. Aku kan udah dewasa, udah besar. Jangan diurusin gitu. Setelah pembicaraan itu selesai, kakaknya kayak ngerasa masih janggal ini. Kayaknya udah gak bener nih. Terus sama si kakak ceweknya ini, yang kakak iparnya dipiralin lah si muka si Topik ini ya. Dipiralin si muka si Topik ini di Facebook sama di Instagram. Meskipun viralnya cuma gak viral-viral banget kayak sekarang gitu, gak diviralin. Sudah dipiralin itu ya, marah-marah si Vita ini nelpon marah-marah dengan kata-kata yang kasar, intinya kasar banget. Sampai akhirnya si kakak iparnya sama si kakaknya kayak sakit hati gitu ya, ngedenger dia ngomong gitu, kayak udahlah terserah kamu gitu, hidup kamu udah gede ini, kayak gitu lah, nggak dicarain lagi abis itu. Nah, dari sinilah ternyata mulai penyiksaan. Abis diviralin gini, kayak si Topik ini mulai melancarkan aksinya. Jadi si Topik ini ya dia psikopat paling, kataku gila banget ya. Jadi korban ini ya, matanya itu kayak kehilangan penglihatan, yang ini mengecil, sebelah kiri mengecil, kalau gak salah ya sebelah kanan kayak udah buta total. Kayak pertamanya penyiksaannya itu matanya di ini ya. Terus hidungnya udah bengkok, bibirnya digunting, terus kakinya kayak apa ya, kalau bahasa Sunda itu dicacak gitu gitu. Terus dipukulin ini lah, badannya kayak penuh sama puntung-puntung rokok tuh gini. Pokoknya ini kepalanya di kena meja digituin, dipukul-pukul. Kayaknya udah ini penyiksaan berat, penganiayaan berat pokoknya ya. Jadi Topik ini ngelakuinnya di 6 lokasi yang berbeda. Jadi setiap 3 bulan dia itu pindah kos, 3 bulan pindah kos. Pelaku si Topik ini dan korban Kayupita ngekos di kosan terakhir di Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung. Jadi pasti kalau ngekos si Topik ini bawa si Yupita pasti pakai masker. Jadi kayak cewek ini kayak keadaan tertutup. Pasti malam-malam. Ngekos lah mereka udah bayar. Kan kata si Topik mereka ini suami istri ya. Terus ditanyalah surat nikahnya. Ditanya sama penjaga kos, namanya Resa penjaga kosnya ya. Tanya mana surat nikahnya. Nanti ditanya lagi mana surat nikahnya. Nanti jadi dia setiap ditanya gak ada terus di surat nikah. Sampai akhirnya si Topik ini kayaknya kesel gitu, mau ngajak berantem si Resa ini. Tapi karena si Resa takut dia dipukulin ya sama si Topik, dia udahlah kayak mundur gitu, gak nanya-nanya lagi. Terus 1 bulan kemudian tiba-tiba si Topik ini minta tolong ke penjaga kos yang namanya Resa, minta tolong buat dianterin ke rumah sakit. Terus si Resa ini ya, penjaga kos, mesenlah Pak Grab atau Gojek pakai mobil, sedangkan si pelaku ngikutin di belakangnya. Jadi pertamanya itu tiba di rumah sakit Ujung Berung dulu ya, tapi karena melihat kondisinya kayak gini, jadi kayak nggak sanggup, mungkin dipindahin ke rumah sakit Hasan Sadikin. Tiba di rumah sakit Hasan Sadikin, si penjaga kos ini disuruh mengaku saudaranya sama si Topik. Tapi kan dia gak mau ya, gak kenal gitu, gak mau lah intinya. Gak mau disuruh jadi ngaku-ngaku saudaranya. Terus di rumah sakit kan dokter ditanya lah, kok kenapa bisa gini. Terus kata si Topik ini katanya jatuh di kamar mandi sama kecelakaan. Kan gak mungkin ya luka-luka separah gini disebabkan oleh gitu. Kayak rumah sakit kayak menemukan kejanggalan gitu kan.
Terus kata dokter kayak perawat di sana bilang, mana keluarganya, mana keluarganya, kan kondisinya sudah sangat parah ya, keluarganya juga harus tahu. Terus kata si Resa bilang, ini dok, ini suaminya. Terus gak terima dibilang si Taufik ini suami si korban. Taufik ini ngebawa lah si Resa keluar ke rumah sakit. Dia marah-marah, kenapa kamu gas? Itu penjaga kos masuk lagi ke dalam. Ternyata si Taufik ini karena panik ya, mungkin ditanya-tanya keluarganya mana, akhirnya si Taufik ini menghubungi keluarganya. Nah, disinilah mulai tabir misteri terbongkar. Jadi keluarganya ini menerima WA bahwa si korban berada di rumah sakit, tapi kan takut ini bohong ya, diabain, di WA lagi, teleponan lagi, tapi takut bener ya. Terus itulah dia korban ini keluarganya sesudah menerima pesan misterius gini, si keluarganya ini udah yakin nih, kita lihat dulu aja deh ke rumah sakit Hasan Sadikin. Datanglah ke rumah sakit Hasan Sadikin. Pas lihat, meskipun kondisinya hancur ya, ininya fisiknya gitu kan hancur jasa, tapi keluarganya tahu itu bahwa Yupita ya. Sesudah bahwa tahu itu si Yupita, keluarganya kayak kok bisa sampai segini, separah ini kondisinya. Ternyata si Topik ini sudah kabur, geng. Akhirnya itu kayak udah viral, bikin laporan polisi viral kemana-mana. Si Topik ini jadi DPO atau buronan. Setelah ditetapkan menjadi buronan, si Topik ini viral kemana-mana sampai Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi mengadakan sayembara yang berhasil menangkap si Topik, dapat uang jadi buronan. Terus Topik ini kayak diburu ya sama polisi, tetapi polisi mengalami kendala ya saat perburuan si Topik karena dia ini berpindah-pindah tempat, mulai dari kawasan Cimindi, Cimahi hingga mencapai Tangerang. Namun upaya pelarian si Topik tidak berjalan mulus karena tim khusus Polda Jabar berhasil melacak keberadaan pelaku melalui jejak digital dan finansial. Polisi berhasil mendeteksi pergerakan Topik melalui riwayat transaksi ATM di mana ia sempat melakukan pengambilan uang sekitar 8 juta. Berbekal informasi di lapangan, polisi berhasil meringkuk ketemuan Topik di sebuah rumah kerabatnya di kawasan perumahan Gria Pesona, Majalaya, Kabupaten Bandung sekitar pukul 6:30 malam. Topik ini dikenai pasal berlapis ya, dan maksimal penjaranya itu sampai 12 tahun. Mungkin banyak yang bertanya, kemana aja sih keluarganya selama 3 tahun, kenapa nggak nyariin gitu kan? Pasti bertanya-tanya lah netizen. Ternyata guys, keluarganya juga nyariin, tapi ini akal bulusnya si Topik ini, dia kayak pinter banget untuk melakukan kejahatan dia ini ya. Jadi seluruh medsosnya, keuangan si Yupita, semua dikendaliin sama si Topik. Jadi kalau ada keluarganya yang nanya, si Yupita pasti jawabnya baik-baik aja gitu. Jadi semua komunikasinya selama ini ternyata sama si Topik. Jadi keluarganya juga mau lapor polisi ini maju mundur gitu. Soalnya Yupita ini pernah ngancem kalau lapor polisi dia gak bakal balik. Jadi keluarganya ini kayak takut. Jadi si Topik ini emang dia pro psikopat dia ya. Gila banget ini manusia, kejam banget ya. Semoga korban mendapatkan keadilan dan semoga korban segera pulih. Pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.